Liton din tuton dinami unang mapan rohanami. Martangi yang mahita. Asini rohama dehamu doho dame nasian debata amatta doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin Roh Allah. Jika hendak menjadi pemimpin, maka maulah untuk dipimpin. Dipimpin berarti taat kepada pimpinannya, mau melakukan sebagaimana yang telah disampaikan kepadanya. Seperti seorang anak yang taat kepada bimbingan dan arahan orang tuanya, tentu akan membuat hati orang tuanya menjadi senang dan mengatakan, "Inilah anak papa dan mama." Tetapi dikala seorang anak melawan, membantah, tidak taat kepada orang tuanya, maka akan mendukakan hati orang tuanya. Dan bisa saja keluar statement dari orang tua tersebut, "Anak siapakah ini? Kenapa dia begitu susah untuk diatur dan tidak mau menuruti apa yang dikatakan orang tuanya?" Ketaatan, mau melakukan sebagaimana diperintahkan oleh pemimpinnya, akan membuat pemimpin senang terhadap yang dipimpinnya. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Roma, agar mereka dapat melihat ke dalam diri mereka sebagai orang yang percaya. Apakah mereka sudah taat kepada pimpinan Roh Kudus? Atau mereka justru mengandalkan kemampuan, logika berpikir, dan bahkan keberadaan mereka dalam menghadapi segala ajaran yang sedang berkembang dan juga kesulitan yang mereka hadapi sebagai pengikut Kristus. Bisa saja ada ajaran yang hendak berkembang tentang hukum Taurat dan iman, tetapi Paulus mengharapkan supaya mereka senantiasa mengandalkan pimpinan Roh Kudus melalui iman dalam menjalankan roda kehidupan sebagai pengikut Kristus. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus akan dibimbing dalam menghadapi ajaran-ajaran yang berlawanan dengan Injil Kristus. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya sehebat apapun penderitaan sebagai pengikut Kristus, maka semua itu akan menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan dalam diri mereka, dan itulah anak Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, hidup kita juga hendaknya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu kita disebut sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah yang dipimpin Roh Kudus, hendaknya kita menunjukkan karakter ketekunan, tahan uji, dan hidup penuh pengharapan. Apakah kita menghidupi jati diri kita sebagai orang Kristen yang mendapatkan anugerah sebagai anak-anak Allah? Perlu kita renungkan. Apapun situasi kehidupan kita, maka tetaplah memohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dalam tahun kesehatian, tahun 2022 ini, dan juga pada hari ini di mana kita memperingati Sumpah Pemuda, perbedaan itu pastilah ada. Namun mari kita sikapi dan respon segala perbedaan dari sudut pandang sebagai anak-anak Allah yang senantiasa berada dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk menghidupi jati diri sebagai anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu melalui Roh Kudus, sehingga apapun yang kami hadapi, Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap menyatakan diri kami, menunjukkan diri kami sebagai orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.